Jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, baik yang mengikuti ibadah di gereja ini maupun ibadah online, Horas dan selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji, bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Carilah dulu kerajaan Allah.
Hukum Tuhan buat kita pada hari Minggu ini adalah titah yang ketiga beserta dengan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa, serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami, yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari Yeremia pasal 33, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Marilah kita membaca secara responsoria. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaannya itu, bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan mendudukannya, Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal-hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gunung-gunung istana Raja Yehuda yang merobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengampunan dan orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi,
yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Saya akan membacakan warta untuk kita. Warta Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Minggu 22 Mei 2022. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Rogate yang artinya berdoa. Kedua, retreat punguan lansia. Punguan lansia gereja kita akan melaksanakan retreat pada hari Selasa sampai Rabu 24-25 Mei 2022 di Kinasi Resort Caringin, Sukabumi. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Kamis 26 Mei 2022, kebaktian peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan dilaksanakan pada kebaktian pukul 7.30 WIB bahasa Batak dan kebaktian pukul 10.30 WIB bahasa Indonesia. Acara dicetak. Serta kebaktian gabungan sekolah minggu melalui Zoom. Masuk pukul 9 WIB. Keempat,
Pengunduran diri anggota Majelis Parartaon. Berdasarkan hasil sermon Parhalado hari Rabu 18 Mei 2022 bahwa Situa Alexander Palti Halomoan Lumbantoruan SHMH telah mengundurkan diri dari keanggotaan Majelis Parartaon karena kesibukan pekerjaan tugas di luar kota. Kelima, baptisan kudus. Pada hari ini Minggu 22 Mei 2022 pukul 10.30 WIB kebaktian Minggu siang atas permintaan dari jemaat HKBP Kebayoran Lama maka dilaksanakan pembaptisan kudus khusus bagi satu orang anak nama Jeremy Noah Sitorus dari keluarga Tony Liberty Hasiholan Sitorus, Magdalena Susilowati, Banjar, Pondok Pinang, Pondok Indah. Keenam, periodisasi kepengurusan seksi dan Banjar. Majelis Jemaat HKBP Kebayoran Lama telah menetapkan tanggal pelantikan kepengurusan seksi dan Banjar yaitu pada hari Minggu 29 Mei 2022 agar setiap seksi-seksi dan Banjar-Banjar segera menyerahkan daftar nama kepengurusan melalui dewan-dewan dan sekretariat gereja. Demikian warta yang bisa saya baca dari mimbar ini. Warta yang belum saya bacakan boleh kita baca pada warta yang ada pada kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Di
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Rasul Yohanes dalam firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita, hendaklah berdoa itu jangan hanya sebagai kebiasaan saja. Jangan hanya berupa lafalan saja. Jangan hanya mengucapkan di mulut saja. Tapi bagaimana doa itu berangkat dari hati kita yang paling dalam. Akan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena doa itu mengandung manfaat, mengandung kuasa yang sangat luar biasa. Kuasanya di dalam hidup orang percaya. Ini yang harus kita lihat. Sehingga dengan iman, bagi kita yang berdoa itu tadi mengalami mujizat Allah dan mendapatkan jawaban yang spektakuler dari Tuhan. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara? Supaya kita mengalami kuasa doa itu dalam hidup kita melalui firman Tuhan hari ini, kita diajarkan langkah apa yang harus kita lakukan dalam mendapatkan doa yang berkuasa. Langkah apa yang harus kita lakukan? Supaya doa itu bukan hanya kebiasaan yang keluar dari mulut, yang kita lafalkan sehingga itu menjadi hambar bagi kita. Tapi bagaimana kita merasakan doa itu merupakan kuasa, berkuasa atas diri kita dan kuasanya sangat luar biasa. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan mengaku dosa dan bertobat. Mengaku dosa dan bertobat. Firman Tuhan mau menyatakan kuasanya kepada kita, anak-anaknya yang terutama saat ini sedang mengalami pergumulan sakit. Yang pada saat ini mengalami pergumulan karena penderitaan, kesusahan. Apapun penyakit yang kita alami, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya dapat Ia sembuhkan. Tetapi yang harus dahulu diselesaikan adalah penyakit rohani kita. Penyakit rohani. Itu sebabnya dikatakan pada ayat 15 sampai ayat 16a tadi dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi doa yang berkuasa menyembuhkan kita adalah didasari oleh pertobatan. Jadi jangan kita berdoa, berulang-ulang berdoa kepada Tuhan, tapi kita menyimpan dendam kepada orang lain. Menyimpan amarah kepada orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang-kadang kita mungkin ada melihat orang tidak senang, tidak suka. Kita mendoakan dia, kita berharap Tuhan melakukan sesuatu yang tidak baik kepadanya. Oh, itu Tuhan tidak akan mendengarkan itu.
Tuhan tidak akan mengabulkan itu. Tuhan tidak akan membuat seperti apa yang kita inginkan. Karena Tuhan tidak menginginkan bahkan untuk memohon, meminta sesuatu pun kepada Dia. Jika kita tetap hidup di dalam kemarahan, dendam, iri hati, kebencian, dosa-dosa yang kita lakukan, itulah yang menghambat doa itu berkuasa di dalam hidup kita ketika kita menyampaikan doa itu kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pertobatan menjadi pintu pembuka bagi kuasa Allah untuk bekerja dalam diri setiap kita yang mengalami pergumulan sakit. Itu boleh referensinya Amang Inang, kita buka 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 14, demikian dikatakan di sana. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ketika hukuman Tuhan datang kepada bangsa Israel, pada ayat 14 tadi dikatakan, 13 tadi katakan, Tuhan akan memulihkan keadaan mereka jika mereka mau bertobat, jika mereka mau menyesali dosanya, jika mereka mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan menyampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita periksa diri kita terlebih dahulu. Kita koreksi diri kita terlebih dahulu. Apakah engkau sudah membereskan hubunganmu dengan Tuhan? Jangan kita hanya meminta, tapi hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Sama seperti halnya, ya, seorang anak dengan orang tuanya. Dia harus membangun dulu hubungan yang baik antara anak dan orang tua, sehingga dia boleh meminta, memohon apa yang dia inginkan dari orang tuanya. Sehingga terjadi, ya, komunikasi yang baik, timbal balik, meminta dan menerima. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana jadinya hubungan seorang anak dan orang tua yang selama ini tidak baik, tapi tiba-tiba dia datang meminta dan mengelek-elek. Apa yang kita katakan Amang Inang? Tolong dulu, ubah dulu kelakuanmu. Perbaiki dulu tingkah lakumu. Ubah dulu sikapmu selama ini. Barangkali kita akan mengatakan seperti itu. Sehingga dengan firman Tuhan, yang pertama langkah yang harus kita lakukan, mengaku dosa dan bertobat. Dan yang kedua adalah berdoa dengan yakin. Kita lihat pada ayat 16b tadi dikatakan di sana, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ketika kita sudah mengaku dosa kita dan bertobat, maka dikatakan doa orang benar akan besar kuasanya. Walaupun sebenarnya kita tidak ada yang benar di hadapan Tuhan, tapi ketika kita mengaku dosa kita, kita akan dibenarkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih di hadapannya.
Berdoa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berdoa dengan yakin dan dengan iman atau dengan percaya yang sungguh-sungguh, maka sangatlah besar kuasanya. Dan untuk menghasilkan doa yang berkuasa tadi, maka dapat dilakukan secara pribadi atau memanggil para penatua. Kita bisa lakukan dengan pribadi atau memanggil para penatua seperti yang dikatakan pada ayat 14 sampai 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Penatua jemaat menggambarkan wakil Allah atas umatnya, diutus untuk mendoakan umatnya termasuk yang sakit. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita penatua, kita adalah wakil Allah. Ulaut tadoi, mendoakan jemaat kita yang sakit, mendoakan jemaat kita yang sedang menderita, mendoakan jemaat kita yang sedang bergumul. Ini adalah tugas daripada penatua. Salah satu tugas dari penatua adalah mendoakan jemaatnya dan peduli kepada jemaatnya. Karena kita adalah dikatakan tadi, yaitu sebagai wakil Allah atas umatnya. Dan dikatakan mengoleskan minyak. Minyak adalah sarana yang dipakai Allah untuk menjamah setiap penyakit dan setiap orang yang didoakan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, minyak itu adalah sarana. Kuasa kesembuhan itu bukan di dalam minyak itu. Kuasa kesembuhan ada di dalam Tuhan melalui doa, permohonan, permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Jadi minyak apapun bisa kita pakai ya Manginang. Kalau ada minyak zaitun, boleh. Kalau ada minyak kelapa, ya minyak kelapa. Minyak curah itu pun boleh. Kalau ada misalnya minyak apa lagi? Minyak jagung, itu boleh kita buat menjadi sarana. Artinya saya mau katakan, jangan orang mengkultuskan minyak itu di dalam, yaitu tadi kuasa penyembuhan itu. Ya, merek apapun minyak itu boleh kita lakukan. Jangan kita berhalakan minyak itu. Minyak itu dipakai oleh Tuhan sebagai urapan untuk kesembuhan, yaitu melalui kuasa doa. Bukan minyak itu yang sebagai urapan, tapi Tuhan memakai menjadi urapan bagi yang sakit itu. Jangan kita mendoakan minyak itu amang inang. Bapak Ibu saudara-saudara. Karena kuasa kesembuhan bukan di minyak itu. Minyak itu adalah minyak biasa yang mungkin diperjualbelikan pada saat ini. Yang dikatakan orang minyak urapan. Padahal kuasa kesembuhan bukan di minyak itu, tapi di dalam kuasa Tuhan yang mengurapi orang yang sakit tersebut. Sama seperti nanti akan membaptis, ya, pembaptisan kudus. Air itu air biasa. Tapi air itu menjadi berkuasa ketika firman Tuhan bersama-sama dengan air itu. Memberikan keselamatan bagi anak yang menerima baptisan itu. Barangkali mungkin air itu tadi diambil atau apakah dari aqua atau mungkin air dari keran. Itu hanyalah minyak, itu hanyalah air biasa amanginang. Sama seperti ketika kita menerima perjamuan kudus, roti dan anggur itu adalah roti biasa dan anggur biasa. Tidak ada kuasa di dalamnya.
jika tidak bersama-sama dengan firman Tuhan. Kalau di bahasa Batak dikatakan namar sahur di bagasan roti dohot angguri. Demikian juga minyak urapan itu bisa dipakai minyak urapan jika firman Tuhan, jika kuasa Allah ada di dalam minyak tersebut. Tuhan memakai alatnya, sarananya. Jadi dokter itu juga wakil Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Obat-obat yang kita konsumsi untuk kesembuhan kita itu adalah sarana. Oh ternyata nang pendeta tidak hanya bisa berdoa. Oh tidak. Ada wakil, ada perantara, ada sarana yang diberikan oleh Tuhan untuk membuat usaha kita. Mengusahakan bagaimana kita memperoleh kesembuhan itu atas kuasa Allah di dalam hidup orang yang percaya dan orang yang dibenarkan oleh Allah tadi. Jadi jangan kita pikir Ramanginang hanya berdoa itu cukup, tidak. Kalau hanya berdoa kita tidak perlu kita ke rumah sakit, ya tidak perlu kita ke dokter, ya. Tidak ada lagi nanti rumah sakit, tidak ada lagi orang yang sekolah kedokteran. Oh itu sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Sebagai wakil Tuhan, sebagai alat Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita dan sarana melalui obat-obatan yang kita konsumsi di dalam sakit penyakit kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang penting apa yang mau dikatakan dalam hal yang kedua ini adalah hati kita tertuju kepada Tuhan dan jangan memberhalakan sesuatu apapun, memberhalakan termasuk minyak itu, termasuk juga obat-obat yang kita makan, termasuk juga dokter yang merawat kita. Tapi itu adalah merupakan sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk memberi kesembuhan bagi kita. Dan yang ketiga, yaitu berdoa dengan bersungguh-sungguh. Lihat pada ayat 17 dan 18, Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Allah yang kita sembah sekarang sama dengan Allah yang disembah oleh Elia. Tidak berbeda Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kalau Allah mendengarkan doa dan menjawab Nabi Elia yang bersungguh-sungguh berdoa, maka Allah juga akan mendengarkan doamu. Maka Allah juga akan menjawab doamu. Kalau Allah dahulu membuat tanda mujizat bagi orang-orang banyak untuk memperlihatkan kuasa Yesus, sekarang juga Allah masih bekerja membuat tanda mujizat itu melalui kesembuhan di dalam hidup orang percaya. Tidak ada bedanya Bapak Ibu Saudara-saudara. Persoalannya sekarang, bagaimana kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan dengan keyakinan kita memohon, meminta dan bersungguh-sungguh. Tidak hanya maaf seperti saya katakan tadi di bibir, tapi berangkat dari hati yang paling dalam, bermohon, mengilek-ilek, dan tidak putus-putusnya. Seperti topik minggu kita, bertekun dikatakan, bertekun dalam doa, dalam segala keadaan apapun, teruslah berdoa. Dan menjadi pribadi yang benar, dan percaya dengan sungguh-sungguh sampai mujizat kesembuhan, sampai mujizat keselamatan, sampai mujizat mungkin perekonomian kita, sampai mujizat berkat Tuhan turunkan atasmu. Berdoalah, jangan putus-putus. Walaupun mungkin doa kita dijawab tidak seperti yang kita inginkan, yang kita bayangkan. Karena berdoa itu adalah komunikasi dua arah.
antara manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Makanya dikatakan dengar-dengaran. Allah mendengar doa kita, kita juga harus mendengarkan Tuhan atas jawaban Tuhan terhadap doa kita tersebut. Jadi tidak satu arah, komunikasi dua arah antara manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Inilah yang harus kita tanamkan. Inilah harus yang kita lakukan dalam hidup pribadi kita maupun dalam persekutuan komunal kita. Berdoa dan senantiasa berdoa. Dan ini jugalah yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita. Berdoa bukan hanya melafalkan saja, tapi bagaimana berangkat dari hati kita yang paling dalam. Kalau dikatakan anak-anak sekarang, curhat kepada Tuhan. Ya, mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Ya, mencurahkan. Jadi sebenarnya di dalam doa itu tidak ada kemunafikan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau sama manusia mungkin kita curhat, boleh sesuatu kita tutupi. Tapi bagi Tuhan tidak, katakan saja. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya sangat susah untuk berdoa. Ada apa? Padahal kita berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Allah Bapa kita. Bagaimana seorang anak bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan orang tuanya. Curahkanlah isi hatimu. Dan inilah yang harus kita tanamkan. Dan juga buat keluarga di sini Sitorus yang membawa anaknya itu menerima baptisan pada saat ini. Tanggung jawab orang tua seperti yang sudah kita perbincangkan dalam perjumpaan kita kemarin. Tugas tanggung jawab orang tua adalah bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani anak-anaknya, tapi bagaimana mendoakan mereka bertumbuh di dalam imannya kepada Yesus Kristus, memperkenalkan Yesus, mengajarkan firman Tuhan bagi mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang menjadi kesukaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan dan bersukacita pada hari ini. Tuhan memberikan dan berkenan kepada kami hari ini sehingga kami boleh hadir di rumah-Mu ini Tuhan, menyampaikan doa permohonan kami, pujian kami, melalui nyanyian syukur kami, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang menyapa kami, mengingatkan kami Tuhan, bagaimana kami merasakan kuasa doa itu dalam hidup kami sebagai orang percaya. Doa itu tidak hanya kata-kata di mulut saja dan menjadi hambar, tapi bagaimana doa itu kami rasakan itu sangat berkuasa, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan penghiburan kepada kami dalam segala penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, pergumulan yang kami hadapi pada saat ini. Biarlah firman yang telah kami dengar pada saat ini Tuhan, itulah yang menguatkan kami, menopang kami, meneruskan perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini merayakan hari kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan mereka. Tuhan tambahkan berkat bagi mereka dan sukacita dalam kehidupan dan juga dalam hidup rumah tangga mereka Tuhan. Supaya mereka juga senantiasa mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu atas berkat-berkat yang telah mereka terima dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, dalam perawatan, di rumah sakit, di rumah, bahkan mungkin kami yang hadir pada saat ini. Dan secara khusus kami bawakan jemaat-Mu yang sedang dalam pengobatan, Nyonya Bahtiar Hasimajuntak Rinta Borusinaga, Nyonya Jippo Sianturi, Ruth Maria Borusiahaan, Rodrigo Silalahi, Situen Senior MH Sihombing, Nyonya Deli Frida Siagian Borulumban Tobing, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Sahat Napitupulu, Nyonya MH Tambunan N Borusimajuntak, Nyonya Hutahayan Helmina Borusiagian, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Masdelina Borsirait, Tony Nahal Hutapea, dan juga yang tidak tertulis dalam warta jemaat kami ini, dimanapun mereka dirawat Tuhan, dalam pengobatan, penyembuhan, pemulihan, Tuhanlah yang menguatkan mereka, dalam iman dan pengharapan mereka, dengan keyakinan mereka senantiasa memohon, meminta kepada Tuhan kesembuhan, secara khusus terlebih dahulu kesembuhan hidup rohani mereka Tuhan, supaya jika
roh mereka sehat kuat. Mereka boleh dengan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menjalani proses pengobatan, yaitu sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Dan juga itulah yang kami harapkan dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya secara khusus dalam minggu-minggu ini. Supaya apa yang boleh kami kerjakan Tuhan, itu semua atas kehendak Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 dan ayat berikutnya sambil kita mengumpulkan persembahan. Yang teduh
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita memasuki ibadah acara pembaptisan kudus untuk seorang anak jemaat kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Pada saat bernyanyi, orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis berdiri di tempat. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawabnya, ya, kami menghendakinya. Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawabnya, ya, kami bersedia.
Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawabnya, Ya, kami bersedia. jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Cakep ya, pintar, hebat, hebat. Jeremy Noah Sitorus, aku membaptis kamu di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat ini memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa, orang tua berdiri di tempat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 309 ayat 1, jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami semua yang melayani ibadah pukul 10.30, pendeta, sintua, song leader, pemain musik, dan juga tim live streaming menyampaikan kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah di rumah maupun di gereja ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Horas.
Tuhan.